Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan wasilah kita berjumpa di channel Kobun Salim 81 ini menjadikan turunnya ridho rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, dan tentunya kita berbagi ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Sahabatku semuanya, pada kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuka Al-Quran lagi, yaitu kita mengaji di surah Al-Kahfi ya sahabatku semuanya. Surah Al-Kahfi di Al-Quran adalah surah ke-18 ya sahabatku. Surah ke-18 terdiri dari 110 ayat ya, 110 ayat termasuk ke golongan surah Makkiyah. Surah Makkiyah yaitu satu surah yang turunnya adalah di kota Mekah ya sahabatku. Al-Kahfi artinya adalah guha ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaz'al lahu 'iwaza qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundiral ladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Inna zalna ma'alal ardi jinnata laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laza'iluna ma'alaiha sa'idan jurja am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina azaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita belajar dari maknanya surah Al-Kahfi yang sudah tadi saya bacakan dari ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaz'al lahu 'iwaza. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih
dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Nah, di sini sahabatku semuanya, tadi di ayat yang pertama, segala puji bagi Allah. Jadi kita sebagai makhluk Allah ya, yang Allah ciptakan menjadi manusia, tidak ada hak untuk dipuji sahabatku ya. Jika ada yang memuji juga, yuk kembalikan kepada yang maha terpuji, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada puji ya, tidak ada puji untuk setiap makhluk-makhluk ya, dan hanya puji itu hanya untuk Allah ya sahabatku ya, yang menurunkan kitab Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ini sahabatku semuanya, ini adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah? Allah yang menciptakan langit, bumi beserta isinya sahabatku ya. Nah, inilah Al-Quran yang penuh hikmah, penuh mukjizat, dan penuh dengan rahmat ya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Di ayat kedua, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya, dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan ya bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk untuk kita semuanya ya. Nah, jika kita mau menjalankan semua isi dari Al-Quran, insya Allah kita akan selamat ya. Selamat di mana? Selamat di dunia dan selamat untuk di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. Jika kita melakukan kesalahan atau dosa ya, itu siksaan Allah itu sangat pedih ya sahabatku ya. Maka yuk perbanyaklah istighfar ya sahabatku. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan perbanyaklah bertasbih kepadanya, memujinya ya, karena puji bukan untuk kita tapi puji hanya untuk Allah yang menciptakan langit bumi beserta isinya ya. Dan jadikanlah sahabatku semuanya ya, Al-Quran menjadi pedoman hidup kita supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan di sini juga sahabatku semuanya ya, di dunia ini adalah tempatnya ujian ya. Jadi ujian Allah akan menguji ke setiap hambanya. Ada yang diujinya oleh sakit, ada ujian tentang ekonomi, ada ujian dari pasangan hidup ya, ada ujian dari anak-anak, ada ujian dari harta ya. Ada yang hartanya dibanyakan tetapi ada juga ujiannya hartanya diambil ya. Itu semuanya ujian yang Allah berikan ke setiap hambanya. Itu suatu kepastian ya. Allah akan menguji di setiap hambanya. Sahabatku semuanya, nah bagaimana caranya kita menghadapi semua ujian-ujian yang sudah Allah berikan kepada setiap hambanya? Tentunya sahabatku semuanya, Allah tidak akan menguji sesuai dengan kemampuan si hamba tersebut ya. Makanya
Allah akan mengujikan kepada kita semuanya sesuai dengan kemampuan kita di dalam menghadapi semua ujian atau cobaan yang Allah berikan. Nah, sahabatku semuanya, bagaimana cara menghadapi ujian yang sudah Allah berikan? Tentunya yang pertama kita harus menerima dengan ridho dan sabar ya. Karena dengan penerimaan tersebut kita akan merasakan karunia rahmat yang sudah Allah siapkan untuk kita semuanya di depan sana ya. Nah, makanya pasti kita akan diuji sahabat ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, kekurangan anak ya. Nah, atau dari anak kita itu kan semuanya ujian yang Allah berikan, dan semuanya pasti akan dilalui, bisa ya kita melalui ujian-ujian tersebut. Dan tidak mungkin kita tidak diuji karena memang dunia ini tempatnya ujian ya. Makanya kita sebagai manusia tetap bersyukur atas semua yang sudah Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya, karena Allah yang akan menjamin setiap rezeki hambanya tersebut ya. Yang melata di muka bumi ini Allah yang menanggung rezekinya ya. Jangankan kita manusia yang sudah diberi akal dan pikiran untuk bisa berikhtiar ya sahabatku, seekor nyamuk juga ya, nyamuk sama ya diberi rezekinya, yaitu walaupun dia sangat beresiko sekali ya ketika dia harus makan darah manusia ya, dan itu dapat tempengan ya, atau dapat dari manusia ya gitu. Itu pertaruhan nyawa ya sahabatku. Kalau kita digigit nyamuk kan biasanya kita langsung di ini ya, dipukul ya nyamuk itu sampai meninggal, dan itu ya tantangan seorang nyamuk ya, seekor nyamuk yang harus mengisi perutnya ya, makan darah manusia, dan tentunya resikonya itu mati ya kalau kena itu ya, dipukul oleh kita kan. Itu walaupun Allah sekecil itu ya menciptakan, yaitu seekor nyamuk, tidak ada ya yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat sahabatku ya. Dan ketika Allah menciptakan seekor nyamuk tersebut ya, justru Allah memberikan rezeki kepada manusia ya, yaitu apa? Ada ini ya sahabatku, ada untuk membasmi nyamuk ya. Nah, itu kan jadi rezeki untuk manusia ya. Jadi tidak ada yang sia-sia ya. Allah menciptakan apapun yang sudah disiapkan rezekinya untuk hamba-hambanya ya sahabatku semuanya ya. Dan tentunya kita sebagai makhluk Allah yang Allah ciptakan sebagai manusia harus pandai mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun ya. Dan Allah juga menciptakan seekor nyamuk, seekor apalagi lalat ya, semua itu ciptaan Allah. Semuanya kita bisa menjadi tafakur sahabatku semuanya dengan ciptaan-ciptaan Allah yang sangat luar biasa ya. Yang begitu maha besarnya Allah yang menciptakan berbagai makhluk ya, yaitu manusia yang putih, yang hitam ya, itulah ciptaan Allah semuanya ya, yang sudah didesain yang begitu sempurnanya, yaitu manusia ya. Dan manusia juga sudah diberi akal pikiran untuk berpikir, dan akal juga untuk bisa bagaimana cara menggunakan akal tersebut ya. Apakah akal tersebut digunakan untuk yang Allah ridhoi atau yang tidak Allah ridhoi. Jika akal tersebut digunakan di yang Allah ridhoi, yaitu untuk melakukan perbaikan ya, atau akal tersebut bisa menjadikan manfaat untuk orang banyak juga ya. Itulah ya kebesaran Allah yang tiada tandingnya. Kita diciptakan Allah juga mempunyai kolbu ya. Nah, kolbu itu ada yang berpenyakit, ada yang salim, dan ada yang mayit mati ya. Nah, itu semuanya sudah didesain oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang begitu maha sempurnanya Allah menciptakan makhluk-makhluknya ya, dan semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa lihat ya, tiap tahun kita ada ibadah kurban ya, yaitu kita akan ada peristiwa atau ibadah penyembelihan hewan kurban ya. Nah, kita bertapakur coba sahabatku ya.
Allah menciptakan kerbau, Allah menciptakan sapi ya, yang begitu banyaknya sahabatku ya. Nah, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan kata Allah ya. Semuanya untuk manusia ya, untuk manusia. Tetapi manusia jarang sekali untuk mensyukuri nikmat Allah ya. Karena kebanyakan manusia itu adalah apa? Kufur nikmat sahabatku semuanya ya. Yang seharusnya kita dengan nafas ini juga pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, justru kita akan mengingkari kenikmatan yang sudah Allah berikan. Nauzubillah, summa naudzubillah, yang mengakibatkan Allah murka ya kepada hambanya yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah ya. Coba kita berenung kembali ya sahabatku. Allah menurunkan air hujan dari langit ya ke bumi, dan si air tersebut ya masuk ke dalam dasar tanah ya. Dan di tanah tersebut sahabatku bermunculannya menjadi apa? Bahan-bahan makanan untuk kita juga ya. Ada padi, buah-buahan, sayur-sayuran. Itu semua dari siapa? Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya. Nah, sudahkah kita mensyukuri nikmat tersebut? Kadang-kadang kita tidak syukur kepada Allah, justru akan kupur nikmat ya. Nauzubillah summa naudzubillah. Pandai-pandai manusia adalah pandai mensyukuri nikmat Allah yang sudah Allah berikan ya, sekecil apapun apalagi besar ya. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya sahabatku ya. Nah, makanya kita ya, dan pernahkah kita mensyukuri nikmat Allah dengan bisa melihat ya? Banyak orang di sana yang tidak bisa melihat sahabatku. Banyak orang di sana yang tidak bisa mendengar, telinganya budak ya, tidak bisa mendengar. Nah, kita sebagai manusia masih dikasih normal sama Allah. Pernahkah kita mensyukuri nikmat tersebut? Kita bisa berbicara, orang lain ada yang gak bisa bicara. Nah, padaikah kita mensyukuri nikmat Allah dengan bisa berbicara, dengan bisa bernafas, dengan bisa bergerak, berjalan, memegang, dan semuanya meraba? Semuanya sahabatku adalah rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yuk bersyukur nikmat Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah ya, nikmat Allah akan ditambah lagi. Jangan kufur nikmatnya sahabatku. Perbanyaklah bersolawat juga kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang insya Allah ketika kita banyak bersolawat, hati kita akan ditenangkan, rezekinya akan melimpah ruah, utangnya akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasilah kita selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangan pernah menggantungkan kita hati kita ke makhluk yang sama-sama lemahnya. Kalau kita menggantungkan kehidupan kita ke makhluk, baikan kita menstandari ya sarang laba-laba yang sama-sama rapuhnya. Tetapi mintalah pertolongan kepada Allah lewat sabar dan sholat, dan tentunya harus bertawakal kepadanya. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita kalau kitanya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Nah, sahabatku semuanya, pernahkah kita mensyukuri nikmat Allah? Kita bisa pup, bisa BAB, bisa kencing ya, semuanya diatur oleh Allah. Jika kita tidak bisa aja membuang air besar atau kecil, sahabatku, makan terus, minum terus, bagaimana? Mungkin perut kita akan buncit ya, sahabatku ya. Tidak enak ya. Nah, semuanya itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita manusia harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun, apalagi nikmat-nikmat yang sudah diberikan yang sangat besar pada kita, yaitu kita bisa ditakdirkan bisa menganut iman ya, iman atau Islam kita ya. Nah, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada manusia tersebut. Pandaikah kita mensyukuri nikmat Allah atau kita kufur nikmat? Nauzubillah summa naudzubillah. Terima kasih sahabatku semuanya sudah menyimak channel Kebun Salim Depan Satu ini. Mudah-mudahan video ini, ilmu ini bermanfaat ya sahabatku, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa ya sahabatku, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.